hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik pada pagi hari ini? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan luar biasa. Ya, walaupun ibadahnya sekolah minggunya masih harus di rumah nih, tapi pagi hari ini kita mau beribadah dengan penuh sukacita dan hati pikiran kita yang tetap fokus kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, yuk adik-adik kita siapkan Alkitabnya dan adik-adik duduk dengan tenang. Jika sudah, adik-adik marilah kita bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau telah memberkati kami selama 1 minggu kemarin. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat beribadah meskipun melalui online. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kakak percaya nih, pasti adik-adik dalam keadaan penuh sukacita. Kalau lagi sedih atau marah, kita hempaskan dulu, kita buang dulu, kita mau sukacita untuk Tuhan. Nah, yuk kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan melalui ujian dan penyembahan yang dibantu oleh Kak Fani dan Kak Nena. Dan tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan mencoba memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, siapkan dulu Alkitab kita. Yuk, disiapkan Alkitabnya. Dan biarlah Alkitab kita terbuka. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan terambil dari kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan 8. Lukas pasal 18, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Sebelumnya kita minta pimpinan Roh Kudus untuk
memberikan pemahaman yang terbaik untuk kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sumber kasih, sumber kehidupan kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk semua kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami ibadah sekolah minggu secara online, secara daring di rumah kami masing-masing ya Bapak, tetapi kami percaya sukacita, damai yang berasal dari surga senantiasa menyertai kami. Dan saat ini ya Bapak, kami telah menyiapkan hati kami, pikiran, mata, telinga kami, bahkan Alkitab kami untuk terbuka, untuk kami bisa membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatalah melalui setiap kami ya Bapak, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, ini harapan kami, serta ini doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, amin. Adik-adik, kita baca bersama ya, walaupun di rumah. Kakak yakin kalian bisa membaca dengan baik dan benar, bahkan mengerti akan firman Tuhan yang hendak kita baca bersama. Judul perikopnya, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, adik-adik yang di rumah, kakak-kakak sekolah minggu, perumpamaan tentang hakim yang tak benar itu merupakan perumpamaan yang Tuhan sampaikan untuk kita semua. Kita bisa belajar dari dua tokoh di dalamnya. Ada seorang janda yang tidak jemu-jemu, bahkan terus memohon kepada si hakim untuk membelanya. Dan dengan keyakinan seorang janda ini, dia yakin bahwa hakim ini akan menolong dia. Lalu ada tokoh yang kedua, hakim yang tidak benar. Bahkan Tuhan Yesus menyebutkan dia sebagai hakim yang lalim. Kenapa? Karena hakim ini bukan orang Yahudi. Dia orang Romawi, di mana kebijakan seorang hakim yang seharusnya bersikap adil, menolong orang yang lemah,
tetapi itu tidak dilakukannya. Bahkan si hakim ini, dia tidak takut akan Allahnya, bahkan tidak mau menghormati sesama. Luar biasa, sosok hakim yang tidak takut kepada Tuhannya, padahal Tuhan adalah pemilik hidup. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, termasuk kepada seorang hakim ini. Jangan ditiru ya nak, kita tidak pernah takut akan Tuhan. Itu merupakan sikap yang sangat-sangat tidak terpuji. Bahkan di saat Tuhan marah, Tuhan menegur kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kita sangat-sangat kecil di mata Allah. Oleh sebab itu, jangan pernah kita marah ataupun kita tidak menghormati Tuhan. Tapi tetaplah kita mengasihi Allah dan ingat satu hal. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama, nak, ya. Perumpamaan tentang seorang janda yang dengan ketekunannya memohon meminta belas kasih kepada seorang hakim. Dan hakim mempunyai sifat yang kontradiktif dengan si janda ini. Akhirnya pesan dari firman Tuhan yang dapat kita pahami, renungkan, bahkan lakukan bersama, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa yang pernah mengatakan atau berbicara di dalam hatinya, Tuhan, aku capek, aku bosan berdoa terus, tapi terkadang doaku tidak Tuhan jawab. Aku bosan Tuhan, karena doanya itu aja, ya. Nah, adik-adik pernah dengar, pernah baca rema di mana doa adalah nafas hidup orang yang beriman. Doa adalah nafas hidup orang yang beriman. Adik-adik yang di rumah, kalau berbicara doa adalah nafas hidup orang yang beriman, artinya tanpa doa, nafas iman kita mati. Iman kita tidak bertumbuh. Bahkan iman kita rapuh. Karena doa merupakan sarana untuk kita bisa berkomunikasi, berbincang-bincang, bahkan curhat dengan Tuhan kita. Sarananya melalui doa. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan kita, memberikan nasihat, bahkan menegaskan di dalam firman-Nya, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Perumpamaan yang telah kita baca bersama, ada maksud Tuhan di mana Tuhan mengingatkan kita, menegaskan kita bahwa kita harus selalu hidup di dalam iman kita. Pertumbuhan iman melalui doa dan baca Alkitab. Doa, komunikasi satu arah antara kita dengan Tuhan. Membaca Alkitab adalah kita mengetahui apa sih rancangan Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kita, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita bisa sejalan dengan rancangan Tuhan. Dan melalui firman yang telah kita baca, yang pertama, Tuhan menegaskan. Kalau menegaskan, berarti ada seruan, ya, ada perintah untuk kita tidak jemu-jemu berdoa. Lalu yang kedua, kita harus mendekatkan diri, melekat dengan Dia. Ya, kita adalah rantingnya. Kita harus tumbuh
hidup, berakar, bahkan berbuah. Biarlah setiap kita dimampukan untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, bahkan berakar dan berbuah. Itu sebagai bukti kalau kita mengasihi Allah. Lalu yang ketiga, ada ketekunan seperti sikap yang dilakukan oleh seorang janda. Dia memohon terus, bahkan dengan keyakinannya hakim itu akan mengabulkannya. Jadi, anak-anak yang di rumah, ada ketekunan dan kesetiaan untuk kita berdoa. Di dalam firman Tuhan tertulis, mintalah, maka engkau akan mendapatkannya. Carilah dan ketuklah. Tanpa kita meminta, sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Bahkan tanpa meminta pun Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi, bagaimana kita bisa menjalin keintiman dengan Tuhan kalau tidak melalui doa? Makanya, bertekunlah, setialah. Berdoa di saat waktu Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita, dan teruslah bertumbuh dalam iman dan pengharapan di dalam Dia. Tetap komunikasi yang terbaik dengan Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini sangat mengingatkan adik-adik di rumah, kakak-kakak sekolah minggu, bahkan kakak sendiri untuk tetap tekun dan setia melalui doa dan baca Alkitab. Betul, terkadang doa membosankan. Tetapi ingat ya adik-adik, di dalam doa ada ucapan syukur. Di dalam doa ada pengampunan, memohon ampun. Karena setiap waktu pastinya kita selalu melakukan kesalahan. Ada harapan. Kalau kita tidak rajin berdoa, bagaimana kita mensyukuri kasih Allah? Kalau kita tidak rajin berdoa, bagaimana dosa kita bisa diampuni? Kalau kita tidak rajin berdoa, bagaimana memohon harapan yang kita inginkan di dalam kehidupan kita? Sebenarnya, Tuhan tanpa kita meminta melalui doa pun, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat mengerti akan kebutuhan hidup kita. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, senantiasa bertumbuh di dalam iman kita, tetap komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui doa. Jangan jemu-jemu. Tetaplah senantiasa bertekun di dalam doa, setia melakukan hal yang terbaik, dan senantiasa bertumbuh berbuah. Adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini, biarlah setiap kita yang mendengarkan diberikan kuasa Roh Kudus untuk kita bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang waktunya adik-adik memberikan persembahan. Nah, persembahan dapat diberikan melalui via transfer ke rekening Gereja Kristen Pasundan Bogor ataupun disampaikan langsung melalui TO di gereja. Nah, sesuai dengan firman tadi, adik-adik udah dengar kan kalau kita tetap harus tekun dalam doa. Tapi jangan lupa ya, tetap juga baca Alkitabnya. Jadi berdoa dan baca Alkitab. Yuk, kita angkat pujian, baca kitab suci.
Atasnya gampang banget kok, adik-adik hanya tinggal mewarnai gambar tokoh yang tadi kita udah pelajari, yaitu tokoh si janda dan hakim. Adik-adik bisa mewarnai pakai alat-alat mewarnai yang adik-adik punya. Gampang kan? Ditunggu ya hasil karyanya. Good luck! Adik-adik yang di rumah, kita sudah membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita dimampukan untuk melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tutup dalam doa dan kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus sumber kasih, kami berterima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan bersama, bahkan kami mencoba untuk memahami, melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau terus bertumbuh di dalam iman, kepercayaan kepadamu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami tidak jemu-jemu berdoa ya Bapa, karena itu merupakan sarana untuk kami dekat, bertumbuh bersama Engkau. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih ya Bapa, walaupun ibadah minggu dilakukan secara daring, kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan, di hati kami, di pikiran kami, ada Roh Kudus yang mempersatukan kami. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu ini, dan biarlah setiap kami dapat mengimani bahwa karya Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Bahkan damai sejahtera Allah menyertai setiap kami, walaupun kami di rumah. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih untuk GKP Bogor, di mana gereja Kristen Pasundan Bogor ini ada. Berkat Tuhan, tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, membuat gereja kami semakin bertumbuh. Biarlah pelayanan, bahkan setiap kami dimampukan untuk kami menjadi berkat untuk gereja kami. Kami bisa ikut di dalamnya, melayani Engkau, baik di rumah. Kami percaya ya Tuhan, ini yang terbaik. Tapi kami percaya Bapa senantiasa memberikan kami harapan untuk kami bisa bertemu ibadah sekolah minggu tatap muka secara langsung tepat di saat Tuhan menentukan waktu Tuhan yang terbaik. Dan saat ini kami berdoa ya Bapa untuk keluarga kami, baik mama, papa, oma, opung, kakak, adik, bahkan saudara yang tidak kami sebutkan satu persatu. Biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, menopang, bahkan di saat pandemi ini ya Bapa. Biarlah karya Tuhan terus menjadi bagian kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mau membawa doa kami untuk bangsa dan negara kami. Bapa, bencana alam silih berganti, bahkan pandemi yang masih terus, bahkan lebih saat ini ya Bapa, kami berserah kepadamu. Dan saat ini pun kami menyerahkan harapan kami ke tangan kuasa-Mu. Dan kami meyakini ya Bapa, pandemi ini akan berakhir seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemerintah yang ada. Biarlah melalui Bapak Presiden beserta aparat dapat menyelesaikan bahkan mencari solusi yang terbaik. Vaksinasi merupakan solusi yang terbaik. Berikanlah kami pemahaman yang terbaik untuk kami bisa ikut serta dalam menghentikan penyebaran virus ini dengan penuh baik. Ajar kami ya Bapa untuk senantiasa bersyukur di saat kondisi pandemi yang kami tidak tahu akan selesai kapan. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa ada, memberikan kami kekuatan, penghiburan, bahkan kesabaran untuk kami setia mengikuti suara hati Tuhan melalui kehidupan kami. Dan saat ini pun kami berdoa Tuhan untuk tim dokter yang ada, para perawat,
bahkan sukarelawan yang ikut terlibat dalam pandemi ini ya Bapak. Biarlah Bapak perlengkapi kesehatan yang terbaik untuk tim para dokter, bahkan kesehatan yang ada, tim kesehatan yang ada, untuk mereka mampu memberikan pelayanan kasih-Nya yang terbaik untuk para pasien penderita COVID. Dan saat ini pun kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang menderita sakit COVID. Biarlah tangan Tuhan, waktu Tuhan menyembuhkan mereka tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapak untuk berkat-Mu yang berlimpah. Dan saat ini pun kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah secara daring. Benar ya Bapak, mungkin ada kejenuhan, ada kebosanan, ada semangat yang hilang di saat pembelajaran yang kami lakukan secara daring. Tapi kami percaya pemulihan Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap menyandarkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kesalahan kami Tuhan, ampuni kesalahan kami. Jikalau kami masih senantiasa melakukan pelanggaran, tegur kami, sapa kami, agar kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Dan ajar kami ya Bapa untuk senantiasa semangat, bersukacita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, saat ini biarlah berkat Tuhan berlimpah. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu untuk menerima berkat yang Tuhan berikan. Damai sejahtera Allah berlimpah atas kita semua yang mengasihi Dia. Amin. Nah adik-adik, seperti kata firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi, walaupun Tuhan kadang suka nggak kabulin doa kita nih, tapi itu bukan berarti Tuhan nggak sayang sama kita. Bukan Tuhan nggak sayang sama adik-adik, tapi pasti Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa untuk adik-adik dan untuk kita. Jadi, sesuai firman hari ini, tetaplah berdoa ya adik-adik. Oh ya, jangan lupa untuk tetap stay at home dan melakukan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye!